Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, di kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Boku no Kokoro no Yabayatsu Season 2 episode pertama. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dibuka dengan diperlihatkan lanjutan season sebelumnya, yang mana di sini kita diperlihatkan tangan Ichikawa yang sedang diperban karena ia sempat terjatuh ketika ia berlibur di Akita. Dan di sini Ichikawa pun didekati oleh teman-teman Yamada karena penasaran dengan kondisi tangan Ichikawa. Adachi yang tahu pun terlihat cukup iri kepada Ichikawa karena Ichikawa bisa didekati oleh para gadis. Lalu ketika Yamada hendak keluar bersama teman-temannya, di sini Yamada berpesan kepada Ichikawa untuk jangan sungkan ketika Ichikawa meminta bantuan kepada dirinya. Kemudian ketika hendak masuk jam pelajaran, di sini Ichikawa ditanyai oleh wali kelasnya apakah Ichikawa membutuhkan bantuan dalam mengerjakan tugas seperti halnya menulis dan juga yang lain. Lantas seketika itu Ichikawa pun mengatakan bahwa dirinya sudah mulai terbiasa melakukannya seorang diri. Lalu ketika Pak Guru menyarankan Yamada untuk membantu Ichikawa, spontan Ichikawa mengatakan bahwa dirinya dan Yamada tidak terlalu akrab sehingga ia tidak membutuhkan bantuan dari Yamada. Dan di saat Ichikawa masuk ke kelas, ia pun dikejutkan dengan Yamada yang sepertinya mendengar pembicaraannya dengan wali kelas. Yang mana alasan Ichikawa mengatakan hal tersebut tadi hanya karena ia merasa sungkan untuk meminta bantuan kepada Yamada. Namun sepertinya perkataan Ichikawa tadi membuat Yamada merasa agak marah, sehingga setiap kali Ichikawa bertemu dengan Yamada, Yamada selalu terlihat dingin kepada Ichikawa. Dan karena sebenarnya Ichikawa masih belum bisa menulis dengan baik, di sini awalnya Ichikawa berniat untuk meminjam buku catatan milik Hara. Namun seketika itu Ichikawa pun mengurungkan niatnya, sebab jika sampai Yamada tahu, pastinya Yamada akan semakin marah terhadap dirinya. Lalu ketika jam istirahat, di sini tiba-tiba Adachi memberikan salinan catatannya kepada Ichikawa karena tadi Adachi sempat dimintai tolong oleh Yamada. Dan di sini Adachi pun sepertinya terlihat cukup senang karena dirinya dimintai tolong oleh gadis yang paling cantik di kelasnya. Kemudian ketika jam pulang sekolah, di sini Ichikawa kebetulan bertemu dengan Yamada di loker yang sepertinya masih terlihat cukup marah dengan Ichikawa. Lantas di saat Yamada hendak pulang, di sini Ichikawa pun meminta maaf kepada Yamada atas perkataannya tadi yang membuat Yamada merasa marah. Lantas setelah Ichikawa mengatakan bahwa sebenarnya ia sangat berharap bantuan dari Yamada, seketika itu mood dari Yamada pun kembali membaik dan kini akhirnya mereka bisa kembali berbaikan seperti sebelumnya. Lalu sejak saat itu Yamada mulai sering membantu Ichikawa, mulai dari membawakan makanan hingga membantu Ichikawa ketika sedang membaca buku di perpustakaan. Namun meski begitu, Ichikawa juga seringkali gagal fokus karena dirinya yang akhir-akhir ini semakin dekat dengan Yamada. Beberapa saat pun berlalu, ketika Adachi dan kawannya sedang membahas Yamada di sebuah majalah. Di sini Ichikawa pun spontan dengan semangat menjelaskan kepada mereka bahwa selain sebagai model, Yamada saat ini juga mulai tampil di sebuah acara TV dan juga film. Namun yang agak mengejutkan, rupanya foto Yamada terpampang pada majalah idol yang kemungkinan Yamada ada potensi untuk tampil menjadi seorang idol ke depannya. Lalu ketika sepulang sekolah, di sini Yamada sengaja mengajak Ichikawa mampir di sebuah minimarket untuk membeli sebuah majalah yang terpampang foto Yamada di sana. Yang mana sepertinya setelah mendengar pembicaraan Ichikawa dan Adachi tadi, di sini Yamada ingin menunjukkan fotonya pada majalah tersebut kepada Ichikawa. Lantas dengan agak gugup, di sini Ichikawa mencoba memuji foto dari Yamada yang terlihat begitu bagus seperti halnya ketika Yamada sedang bersama dengan dirinya. Dan karena Yamada merasa cukup senang telah dipuji oleh Ichikawa, sehingga di sini Yamada pun membelikan majalah tersebut untuk Ichikawa. Dan setelah itu, lagi-lagi Yamada dibuat baper oleh Ichikawa karena ternyata Ichikawa juga seringkali melihat fotonya dari majalah yang berbeda. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan kelompok Ichikawa dan juga Yamada yang terlihat sedang sibuk membuat sebuah kue.
Dan di sini sepertinya Yamada terlihat kesulitan memecahkan telur karena selama di rumah Yamada tidak pernah berurusan dengan urusan di dapur. Lalu setelah itu di sini Hara mencoba bertanya kepada Ichikawa dan Yamada tentang apa saja yang mereka lakukan pada libur panjang tempo lalu. Dan di saat Yamada mengatakan bahwa ia sempat jalan-jalan dengan Ichikawa pada hari Natal, seketika itu Hara pun terlihat agak overthinking karena seolah Ichikawa dan Yamada sudah mulai saling berkencan. Dan setelah itu Yamada mulai membahas hubungan Hara dan juga Kanzaki tentang kemana saja mereka berdua pergi pada liburan tempo lalu. Lalu selang beberapa saat ketika kue mereka sudah jadi, di sini Hara mencoba mengambilkan gantungan kunci milik Ichikawa yang baru saja tak sengaja dijatuhkan oleh Ichikawa. Dan di sini sepertinya Hara sudah menyadari bahwa Ichikawa memiliki gantungan kunci yang sama dengan Yamada, sehingga di sini membuat Ichikawa pun jadi salah tingkah. Beberapa saat pun berlalu, ketika Ichikawa sedang dibantu Yamada membaca buku di perpus, rupanya saat ini Yamada sedang mengantuk, sehingga kini Ichikawa memutuskan berhenti membaca dan meminta Yamada duduk di sebelahnya. Lalu di saat Yamada merasa bersalah kepada Ichikawa karena ia tidak bisa membantu Ichikawa yang sedang membaca buku, di sini Ichikawa pun mencoba mengalihkan perhatian dengan ia yang menunjukkan beberapa foto yang ia ambil selama liburan sekolah. Dan benar saja di sini Yamada akhirnya bisa kembali ceria setelah melihat beberapa foto dari Ichikawa. Lalu ketika Ichikawa hendak menunjukkan foto pemandangan di Akita, ia tak sengaja memperlihatkan foto yang terlihat agak buram, yakni ketika Ichikawa tidak sengaja terjatuh ketika di Akita. Seketika itu Yamada kembali terlihat murung sebab ia merasa alasan tangan Ichikawa bisa terluka karena Ichikawa yang ingin menepati janjinya kepada dirinya untuk mengfoto pemandangan di Akita. Dan meskipun Ichikawa mencoba menjelaskan kepada Yamada bahwa kejadian ini murni karena Ichikawa yang kurang hati-hati, namun tentunya Yamada merasa sangatlah bersedih karena secara tak langsung dirinya lah yang membuat tangan Ichikawa sampai terluka. Lalu keesokan harinya ketika Ichikawa masuk ke sekolah, ia pun dihampiri teman-teman dari Yamada untuk bertanya tentang kondisi Yamada. Yang mana di saat Yamada sedang bersama mereka kemarin, Yamada terlihat agak berbeda daripada biasanya. Namun belum sampai Ichikawa berkata, rupanya Yamada sudah datang ke sekolah sehingga mereka tidak jadi untuk membahas tentang Yamada. Lalu di saat Yamada baru saja duduk di bangkunya, di sini Ichikawa dikejutkan dengan Yamada yang mengatakan bahwa gantungan kuncinya tiba-tiba tidak ada di tasnya. Dan meskipun Yamada mengatakan kepada Ichikawa bahwa mungkin gantungannya ketinggalan di rumah Yamada, namun di sini Yamada terlihat begitu cemas karena Yamada tidak sengaja menghilangkan hadiah pemberian Ichikawa. Lalu sepulang sekolah, Ichikawa kebetulan bertemu dengan Hara yang sedang membantu mencarikan gantungan milik Yamada. Lantas setelah Hara mengatakan bahwa Yamada terlihat begitu bersedih setelah mengetahui tentang gantungan kunci milik Yamada yang hilang, seketika itu Ichikawa bergegas mencari gantungan milik Yamada di tengah salju yang mulai turun. Kemudian ketika Ichikawa sedang mencari di tumpukan salju sekitar jalan, di sini ia tak sengaja bertemu dengan Moeko yang tiba-tiba menunjukkan jalan kepada Ichikawa yang seringkali dilalui oleh Yamada. Seketika itu Ichikawa pun berterima kasih kepada Moeko karena telah membantunya dalam menunjukkan jalan. Lalu di saat Ichikawa sedang berusaha mencarinya, tiba-tiba di hadapannya sudah ada Yamada sebab Yamada mendapat kabar dari Moeko bahwa Ichikawa sedang mencarikan barang milik Yamada di sekitar sana. Yang mana sebenarnya Moeko sendiri sudah tahu tentang kedekatan hubungan dari Yamada dan juga Ichikawa. Lantas ketika Ichikawa mencoba menenangkan Yamada bahwa ia pasti akan menemukan gantungan milik Yamada, seketika itu juga di sini Yamada menangis di hadapan Ichikawa karena ia merasa bersalah telah menghilangkan hadiah yang diberikan oleh Ichikawa. Lalu saat Ichikawa melihat ke arah belakang Yamada, ia tak sengaja menemukan gantungan milik Yamada yang ternyata tergantung di sebuah ranting pohon, yang mana sepertinya ada orang yang sengaja menaruhnya di sana ketika Yamada tidak sengaja menjatuhkan gantungannya tersebut. Seketika itu, karena saking senangnya, di sini awalnya Yamada hendak memeluk Ichikawa dan berterima kasih atas bantuan Ichikawa yang telah menemukan gantungan miliknya.
Namun karena Yamada sadar bahwa dirinya dan Ichikawa bukanlah sepasang kekasih, sehingga Yamada pun jadi agak ragu untuk memeluk Ichikawa. Lalu karena kebetulan apartemen Yamada dekat dari sana, di sini Yamada menawarkan Ichikawa untuk mampir ke rumahnya karena sepertinya Ichikawa terlihat begitu kedinginan. Seketika itu Ichikawa terlihat begitu tak percaya karena sebentar lagi dirinya akan mampir di rumah Yamada. Oke, untuk pembahasan Boku no Kokoro no Yabayatsu Season 2 episode pertama cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.